Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman sekalian. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi himpunan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Nur Nailah Malu. Yang kedua, Amalia Sari Nur Faidah. Yang ketiga, Andi Nur Asisa. Yang keempat, Anissa Nur Rahmadani. Yang kelima, Suci Rahma. Dengan dosen pengampu mata kuliah Struktur Aljabar 1, Ibu Fitriani Nur, SPDI, MPD. Adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, definisi himpunan. Yang kedua, notasi himpunan. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Yang keempat, jenis-jenis himpunan. Dan yang terakhir, operasi pada himpunan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur. Kita langsung saja pada contoh himpunan dan contoh yang bukan himpunan. Kita akan membandingkan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Contoh pertama yang termasuk himpunan, yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Kenapa ini termasuk himpunan? Karena anggotanya jelas, yaitu hewan berkaki 4, sifatnya objektif. Tiap orang akan memberikan pendapat yang sama. Misalnya, kumpulan hewan berkaki 4, yaitu sapi, kucing, kerbau, harimau, dan kambing. Nah, contoh-contoh yang kakak sebutkan tadi, ketika ditanyakan kepada orang lain, apakah itu termasuk hewan berkaki 4? Tentu jawabannya iya. Untuk contoh yang kedua, yaitu kumpulan siswa yang lahir di bulan April. Ini anggotanya jelas dan sifatnya objektif. Contoh yang ketiga yaitu kumpulan nama-nama hari. Kenapa termasuk himpunan? Ini karena anggotanya jelas, sifatnya objektif, dan setiap orang memiliki pendapat yang sama. Kumpulan nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, nama-nama hari yang kakak sebutkan tadi, ketika kita tanyakan ke orang lain, maka pendapatnya tentu akan sama. Kemudian, contoh yang bukan himpunan. Contoh pertama yaitu kumpulan hewan yang imut. Ini anggotanya tidak jelas. Imut ini sifatnya subjektif. Tiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, menurut kakak kucing itu imut, tapi bagi orang lain mengatakan kucing itu tidak imut. Contoh yang kedua yaitu kumpulan siswi yang cantik. Ini anggotanya tidak jelas. Cantik ini sifatnya subjektif. Tiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, Cica cantik, tapi apakah orang lain akan mengatakan Cica cantik? Belum tentu. Mungkin orang lain akan mengatakan yang cantik itu adalah Suci. Contoh yang ketiga yaitu kumpulan hari yang istimewa. Ini bukan himpunan karena anggotanya tidak jelas. Istimewa ini sifatnya subjektif. Tiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Bagi kakak, hari Jumat adalah hari yang istimewa, tapi bagi Naila, hari Minggu adalah hari yang istimewa. Dan bagi Novi, hari Selasa adalah hari yang istimewa. Jadi kumpulan ini bukan himpunan. Untuk contoh yang keempat, yaitu kumpulan makanan yang enak. Nah, ini anggotanya tidak jelas, karena enak ini sifatnya subjektif. Tiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda. Misalnya, bagi Amel, bakso itu enak, tapi bagi kakak, bakso itu tidak enak. Selanjutnya kita masuk ke notasi himpunan. Yang pertama, suatu himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kapital. Yang kedua, untuk menyatakan suatu himpunan digunakan simbol kurung kurawal.
di mana anggota-anggotanya dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tertutup. Yang ketiga, setiap anggota dan anggota yang lain dipisahkan dengan tanda koma. Yang keempat, untuk melambangkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil. Yang kelima, untuk menyatakan himpunan yang tak berhingga dapat menggunakan tanda titik-titik. Untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan digunakan lambang anggota, sedangkan untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang bukan anggota. Contohnya, jika suatu himpunan yang diberi nama A mempunyai anggota yaitu Suci, Amel, dan Cica, maka dapat ditulis A sama dengan buka kurung kurawal Suci, Amel, Cica, tutup kurung kurawal, di mana Suci menyatakan anggota dari himpunan A, kemudian Naila menyatakan bukan anggota dari himpunan A, selanjutnya Amel merupakan anggota dari himpunan A, Cica menyatakan anggota dari himpunan A, dan Novi menyatakan bukan anggota dari himpunan A. Cara menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Apabila A adalah suatu himpunan, maka banyaknya anggota himpunan A ditulis dengan notasi N kali A, disebut bilangan kardinal dari A, yaitu bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan A. Himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan berhingga, sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga disebut himpunan tak berhingga. Contohnya, A sama dengan buka kurung kurawal penggaris pulpen, penghapus, buku, balas kurung kurawal, merupakan banyaknya anggota himpunan A, ada 4 atau N kali A sama dengan 4. Kemudian yang kedua, B adalah himpunan bilangan asli, di mana B sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. B menyatakan himpunan tak berhingga atau N kali B sama dengan tak berhingga. Cara menyatakan himpunan. 1. Menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contoh, himpunan huruf vokal, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, himpunan bilangan prima kurang dari 19. 2. Menyatakan suatu himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Contoh, himpunan A mempunyai anggota A, I, U, E, O. Himpunan B mempunyai anggota 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan C mempunyai anggota 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentukan himpunan. Contoh, himpunan A mempunyai anggota X di mana X adalah huruf vokal. Himpunan B mempunyai anggota X di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 10. X bilangan ganjil. Himpunan C mempunyai anggota X di mana X lebih besar dari 19. X merupakan bilangan prima. Jenis-jenis himpunan. Himpunan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal tanpa ada anggota di dalamnya, tepat seperti pada gambar. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka himpunan A tidak mempunyai anggota sehingga himpunan A disebut himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian. Himpunan P dikatakan himpunan bagian dari Q jika setiap anggota himpunan P juga menjadi anggota himpunan Q. Dinotasikan P subset Q. Contoh, diketahui himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan himpunan B memiliki anggota 3, 5, 7, 11, 13. Karena semua anggota himpunan B juga anggota himpunan A, maka B adalah himpunan bagian dari A, dinotasikan B subset A. Himpunan P dikatakan bukan himpunan bagian dari Q jika ada anggota himpunan P yang bukan anggota himpunan Q, dinotasikan P bukan subset Q. Contoh, diketahui himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B memiliki anggota 4,
4, 5, 6. Karena terdapat anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A, maka B bukan himpunan bagian dari A. Yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya diberi simbol S, mengandung semua anggota himpunan yang dibicarakan atau diperhatikan. Himpunan S disebut himpunan semesta dari himpunan A apabila setiap anggota yang ada di himpunan A terdapat dalam himpunan S. Contoh, jika kita membicarakan tentang himpunan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, maka semesta pembicaraannya adalah himpunan mahasiswa UIN. Misalkan A 1, 2, 3, maka himpunan semesta yang mungkin adalah A bilangan asli atau A bilangan bulat. Selanjutnya, operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ada 4. Yang pertama, operasi gabungan. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Atau dapat kita tulis, himpunan A gabung himpunan B sama dengan X di mana X anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B. Simbol operasi gabungan seperti ini. Contohnya, misalkan himpunan A sama dengan A, B, C, D, E dan himpunan B sama dengan B, C, F, G. Maka, himpunan A gabung himpunan B sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Jadi, kita menggabungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jika terdapat anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama, maka cukup dituliskan satu kali saja. Nah, kita lihat di sini, anggota himpunan A memiliki anggota yang sama di himpunan B, yaitu BC. Jadi, kita menuliskannya satu kali saja. Yang kedua, operasi irisan. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Atau dapat kita tulis, himpunan A iris himpunan B sama dengan X di mana X anggota dari himpunan A dan X anggota dari himpunan B. Simbol operasi irisan seperti ini. Contohnya, misalkan himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, himpunan B sama dengan B, C, F, G, dan himpunan C sama dengan HI. Maka, himpunan A iris himpunan B sama dengan BC. Jadi, kita mengambil anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Selanjutnya, himpunan B iris himpunan C sama dengan himpunan kosong, karena tidak ada anggota himpunan B dan himpunan C yang sama. Begitu pula dengan himpunan A iris himpunan C. Yang ketiga, operasi selisih. Selisih himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Atau dapat kita tulis, himpunan A selisih himpunan B sama dengan X di mana X anggota dari himpunan A dan X bukan anggota dari himpunan B. Simbol operasi selisih seperti ini. Contohnya, misalkan himpunan A sama dengan A, B, C, D, himpunan B sama dengan B, D, E, F. Maka, himpunan A iris himpunan B sama dengan AC. Jadi, kita mengambil anggota himpunan A yang bukan anggota dari himpunan B.
Di sini kan BD merupakan anggota dari himpunan B, jadi kita tidak mengambil BD. Hal yang sama ketika himpunan B iris himpunan A, maka kita mengambil anggota dari himpunan B yang bukan anggota dari himpunan A. Jadi, himpunan B iris himpunan A sama dengan EF, karena BD merupakan anggota dari himpunan A. Yang keempat, operasi komplement. Apabila S adalah himpunan semesta dan himpunan A adalah suatu himpunan dalam S, maka anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A disebut A komplement, atau dapat disimbolkan seperti ini. Dapat kita tulis A komplement sama dengan X di mana X anggota dari himpunan S dan X bukan anggota dari himpunan A. Misalkan himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan A sama dengan 2, 4, 6. Maka A komplement sama dengan 1, 3, 5, 7. Jadi, kita mengambil anggota dari himpunan S yang bukan anggota dari himpunan A. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.